sih semuanya? Lihat itu, tumben Kak Lula pakai headphone. Itu bukan headphone. Apaan? Andeng-andeng. Ya. Bukan andeng-andeng, itu konde. Konde mah di sini, mana ada konde stereo? Nggak ada konde kiri kanan. Coba kita panggil ya. Kak Lula. Ini dia sih Kok bisa denger sih? Sangka lagi denger lagu loh itu loh. Ini bukan headset. Aduh, jilbab. Pantesan nggak ada kabelnya. Gak boleh amat bikin gaya dikit. Lagian zaman sekarang sih ya pakai headphone tuh hati-hati. Sekarang kan gitu pakai berjam-jam nonton film gitu kan ya. Jangan salah, yang namanya indera pendengaran tuh bisa bermasalah. Bener banget. Ingat Bruno, nempel terus. Bruno dipanggil-panggil nggak nyaut. Ingat nggak? Iya, diajak ngomong malah haho kayak lagi main keong tuh, main keong. Itu bu penyakitnya, itu kalau akhir-akhir bulan tuh begitu tuh. Oh, makin redup sinyalnya ya. Iya, sampai di telepon dulu ke handphone baru nyaut. Padahal deketan, ayo. Iya, sama jangan-jangan. ini Kak, Apa anak-anak kecil sekarang. Pembelajaran jarak jauh kan sekarang kan. PJJ itu dia. Pak buka laptop terus pakai tuh langsung. Kalau nggak headset langsung headphone kan. iya. Berapa jam tuh? Iya, benar. Tapi pas banget Kak. Kenapa? Dengar katanya kita mau kedatangan tamu dokter anak sama dokter THT. Ngomongin masalah ini. Iya. Udah, Dokternya kalau- anak-anak. Bukan. Dokter yang jago sama anak-anak gitu. Pokoknya sekarang dengerin aja, terutama yang paling sering tuh. Dengerin tuh ya Tia, sering terus kan nempel Tahu, terus ya. ingetin. Ya, Bu. Dokternya dua jangan lupa ya. Jangan lupa ya. Kita buka dua Oke, acara Bu ya. Dokter, oke. Thank you. Halo Indonesia, selamat pagi, apa kabar? Ketemu lagi di Halo Dokter. Pastinya kita doain semuanya selalu sehat walafiat karena sehat itu asik. Dan tadi Kak, kita ngomongin soal pendengaran ya, Betul. dengar headset segala macam. Hari ini kita bakal ngomongin soal kesehatan pendengaran pada anak dan dewasa. Betul. Gimana sih kita harus bisa menjaga yang namanya kesehatan indera pendengaran? Yes. Ternyata kayaknya sih gampang-gampang aja kan ya pemirsa. Iya, Ya apa betul. sih? Paling yang orang yang mulai kurang pendengaran kalau udah tua-tua amat Nah, gitu ya. itu. Tapi ternyata nggak begitu. Sekarang tuh yang muda-muda itu juga jadi bermasalah. Karena apa? Karena tadi tuh yang headphone terus-terusan, Yes. yang headsetnya nempel terus. Belum lagi yang main game. Nah itu kalau kita lihat nih anak-anak nih, zaman sekarang main game, itu yang pakai headset, pakai headphone, cedar itu, aduh masuk semua tuh langsung ke telinga. Nah, tuh hitungannya gimana sih sebetulnya supaya kemudian nih ya yang namanya telinga kita masih bisa digunakan sampai umur berapapun gitu kan ya. Iya. Hari ini akan kita bahas. Yes, dan nanti betul banget. bisa nanya-nanya kan? Bener banget, kita punya dua bintang tamu yang kece-kece, narasumber yang keren banget. Yang pertama ada Dr. Hemastia Manuhara Harbai, spesialis THTKL atau dokter spesialis telinga, hidung, tenggorokan, kepala, leher. Nah, Ada iya, lagi. dia lengkap loh. Bukannya begini ya, pundak, Iya, lutut, kaki. pundak Oh, kaki, bukan, beda lagi. bukan. Ada lagi, Dr. Anton Dharma Saputra, spesialis anak. Oke, jadi ntar kita Gitu. ngomongin anak juga nih, terutama tadi tuh yang pakai headphone tadi ya. Yes. Terus kemudian tinggal langsung kalau mau ada yang pertanyaan, langsung aja lewat IG kita aja deh. Ya, bener banget. Lewat @halodoktertvri. Langsung tuh diketik tuh. Sepanjang-panjangnya dan sejelas-jelas juga, Kak. Karena sering banget nanyanya cuma kayak, "Dok, ini sakit." Udah. Kan bingung ya Iya, gitu. jadinya kalau mau kemudian jawabnya juga lebih panjang dan detail, ya ngomongnya juga yang agak panjang. Agak Dari panjang. sekarang aja ngetiknya Ya. sambil kita jeda dulu sebentar. Kita akan kembali sesaat lagi, jangan kemana-mana. Tetap di Halo Dokter karena sehat itu asik. Oke, kembali lagi di Halo Dokter karena sehat itu asik. Dan Kita hari- asik banget nih hari ini mau ngomongin mengenai tadi. ngomongin soal telinga, pendengaran pada anak dan dewasa. Betul, kesehatan indera pendengaran Yes. yang sering banget terabaikan sama kita. Karena kita anggap masih kedengeran jelas kok. Iya, padahal tadi. Katanya ya kayak penurunan pendengaran itu tuh orang tuh biasanya nggak sadar. Karena emang pelan-pelan gitu ya. Kecuali kalau tiba-tiba bangun tidur kok jadi silent Langsung semuanya badannya. gitu kan. Baru jadi Betul, bener betul. banget. Tapi sambil nunggu nih ya pemirsa ya, kita punya dua orang narasumber, Yes. tapi IG tetap terbuka dong. Bener banget. Jadi kalau ada yang mau nanya gitu kan, apalagi soal pendengaran, langsung aja ketik pertanyaannya dan mention @halodoktertvri di Instagram. Nah, si Bruno tuh. Wih, tumben pakai HT nih. Dokter Dika. Bentar Mas Bruno, Itu kan mohon HT. maaf. Itu HT nggak bisa video call, ngapain begitu cara makainya? Dokter. Aduh, Sakit tenggorokan apa barusan sih? itu.
Iya ya. Bentar. Ini tamunya mana tamunya? Nah ini makanya tadi si Uti di mana, Dok? Lah kan biasanya Mas Bruno yang Aku nganterin nunggu di juga. depan gang, makanya nggak Ini tahu kok si Uti di gimana mana. Kok bisa sampai ketinggalan? Nah, ini Pak. dia. Ya, gila, si Ini Uti. loh. Ini kan dokternya ditinggal sih, gimana? Tadi Uti nunggu di mana? Di depan gang. Oh di depan itu Uti. Iya, dari tadi nungguin dirimu juga. Bajunya hijau sih kayak pohon Bentar, sawo. Bu, bentar. Tahu. Kayaknya ini tempatnya di komplek, kenapa ada gangnya? Iya, salah berarti tadi. Ceritanya. Dok, maaf ya dok, silakan dok. Ya, silakan. Ya. Dokter, duduk Dokter Hema sama dokter Anton kan Ya. betul Iya. ya. Jangan sampai nyomot dokter salah juga nih. Iya. Ya udah, silakan dok, silakan. Silakan dok. Ya udah, balik lagi aja. Oke, Ya, Dok. oke ya. Iya, iya. Maaf Oke, ya makasih ya, dok, Mas Bruno biasalah ya, dok Mbak kayak Uti. gitu memang. Berduaan, tapi udah klop banget ya. Udah baru sih sebetulnya. Iya, ya. chemistry langsung dapet itu. Oke, selamat pagi nih Dokter Hemas dan Dokter Anton. Iya. Dokter Hemas yang penyakit dalam ya? Sorry, THT. maksudnya. Kalau Dokter Anton yang Spesialis anak. anak. Nah, oke, ketemu di mana dok berdua dok? Salah Oh, ya. gitu dong. Digang. Iya. Jadi gini dok, kalau ngomongin kenapa sampai akhirnya nanti ada dokter Anton, karena sekarang ternyata disinyalir yang kebanyakan pakai headphone itu malah anak-anak. Iya. Yang orang tuanya barangkali ya karena mau nggak mau ya masih banyak kegiatannya, tapi yang anak-anak itu bisa non-stop karena PJJ gitu ya, Yes. sekarang sekolah. Terus nambah dong main game lagi terus sampai jadi kalau dihitung-hitung satu hari itu bisa lebih daripada 5 jam. Nah, Iya. padahal kita nggak ngerti nih hitungannya tuh berapa jam sih bolehnya. Oke. Dokter duluan ya dok, Dokter ceritain dok Hemas. kita harusnya gimana sih jaga indera pendengaran gitu. Iya. Jadi memang indera pendengaran itu walaupun kesannya kayak telinga cuman kecil doang gitu, nggak kelihatan gitu kalau pakai jilbab. Nggak kelihatan orang di sebelah sini ya dok ya. Ini gede Susah kelihatan nih. liatnya ya. Iya. Oh, bukan ya? Walaupun nggak kelihatan sebenarnya salah satu indera yang sangat penting, terutama apalagi pada anak dan juga dewasa. Ketika anak, terutama bayi, dia nggak bisa mendengar, berarti dia akan sosialnya atau dia nggak bisa Oh, bicara, itu dia. nggak bisa berinteraksi, jadi mengganggu sosial, jadi minder dan sebagainya. Apalagi di era PJJ ini juga penting nih sebenarnya, kebanyakan pada suka pakai headset, headphone, even apapun deh, mau yang Bluetooth, mau yang kayak bando, sebenarnya ada Yang kayak aturannya Bandung yang kerasa harus. lagi. Iya, lagi Gimana dong ya? jebret. Oh, tapi apapun ceritanya aturannya. maksudnya alat-alat itu walaupun makin canggih dia nggak kemudian makin aman, nggak begitu ya dok? Enggak, tetap dia walaupun akan makin canggih tetap aja ada aturan penggunaan desibel atau aturan kekencangannya dan juga berapa lamanya waktu durasi yang boleh Durasinya. kita konsumsi atau kita Dok, gunakan. ada materinya nggak dok? Nih Boleh langsung dok, nih. supaya Nih, ibu-ibu yang nonton langsung oke, ada masalah baru tambahan nih ya gitu. Langsung itu Ya. dia. Jadi mungkin awal-awal dulu ya kita tahu ya kalau telinga itu sebenarnya nggak cuma si daun telinga aja yang kelihatan, sebenarnya ada telinga luar, ada telinga tengah dan dalam. Yang mengetahui tentang pendengaran itu bagian yang kayak siput ini nih, yang bagian indera rumah pendengarannya. siput itu ya? Iya, rumah siput. Nah, jadi ketika kita tidak bisa mendengar, sebenarnya ada 3 faktor. Misalnya yang dari luar, misalnya ada kotoran telinga, itu juga bikin nggak dengar atau kurang pendengaran, itu juga harus disisihkan. Lalu misalnya kita ada batuk pilek, itu juga bisa mempengaruhi pendengaran, jadi kayak agak bindeng, kayak kita naik pesawat, Iya, iya. itu juga menjadi pengaruh. Apalagi yang paling berat adalah telinga bagian dalam. Nah, itu Oke. yang biasanya dipengaruhi oleh si headset atau misalnya kalau pada usia tua juga mungkin penurunan syaraf pendengarannya juga bisa menjadi pengaruh. Nah, dok sebetulnya dok ya sebelum lompat ya dok Iya, ya. Ini kan ada 3 bagian ya dok ya sampai ada yang dalam. Ini kan yang dalam sebetulnya kan maksudnya kejadiannya tuh berapa lama sih kita bermasalah baru kemudian yang dalamnya kena. Atau barangkali bisa aja kalau misalkan tiba-tiba dalam waktu cepat gitu misalkan, tuh butuh waktu atau gimana dok? Oke, setiap orang memiliki kemampuan berbeda-beda pastinya ya. Tuh, kan. Apalagi juga pajanannya juga berbeda. Misalnya anak muda walaupun dia masih muda tapi dia terlalu sering ada di daerah bising menggunakan headphone yang terlalu lama-lama capek juga dia bekerja si saraf pendengaran ataupun telinga bagian dalamnya. Kadang-kadang Jadi tuh lebih nggak cepat berasa loh rusak. dok. Maksudnya kan bising di sekitar kita kan kita nggak berasa Benar, dok. benar. Karena udah tiap hari di situ Jadi kan. kebiasaan ya, benar. Apalagi kalau misalnya memang dia yang kerja gitu Kak, kerja sebagai operator telepon misalnya. Kan itu benar. bisa sampai berjam-jam pakai headphone terus gitu. Itu Betul. gimana tuh? Nah itu memang sebaiknya memang ada aturannya yang namanya kalau untuk pekerja sebenarnya ada aturannya tuh, tidak bisa semaunya kita memperkerjakan orang dengan durasi tertentu. Jadi tetap ada aturannya berapa lama seorang itu mendapat pajanan bising. Bising Kalau itu yang kayak suara macam-macam kita sekarang sebenarnya. nih dok kan nggak terlalu kencang ya dok Iya. ya. Kalau yang kayak gini nih tetap ada aturannya berapa lama gitu? Ada, tetap aturannya ada. Jadi kalau misalnya aturan di istilahnya desibel atau ukuran bunyinya di sekitaran 80 atau nada bicara biasa ini boleh selama 24 jam seperti itu boleh. Tapi kalau masalah. makin kencang nanti ada aturannya lagi. Oke, silakan dok. Lanjut Oke. dok.
kita mulai ke anak dulu. Mungkin nanti juga Dokter Anton akan membahas ya bahwa sebenarnya tadinya dari anak, dari bayi kita harus mulai mengetahui nih kapan sih kita mulai aware, oh kayaknya anak aku kok beda ya, kayaknya belum bisa ngomong, kok cuman wah doang. Sebenarnya ada aturannya kapan anak kita udah mulai, wah ini warning sign gitu. Kalau anak kita nih, macam-macam ini kan permasalahannya Betul. sekarang ya. Kitanya ke dokter THT apa ke dokter Nah, itu anak? dia. Udah langsung Pertanyaan pusing tuh. klasik tuh. Itu pertanyaan pertama dari semua Iya. ibu-ibu. Saya mesti kemana jadinya gitu? Iya. Ke dokter Anton apa ke dokter Hemas? Ya bisa, sebenarnya bisa dua-duanya ya pastinya. Teman biasanya untuk pemeriksaannya biasanya akan dokter anak akan merefer ke dokter THT. Oh, jadi sebetulnya nggak masalah nih pemirsa mau Iya. ke dokter Anton, mau ke dokter Hemas, ntar ujungnya tetap sama kok akan diperiksa si anak tersebut ya. Betul. Langsung ibu-ibu tenang. Lanjut dong. Iya, tadi kalau kita misalnya sudah mencurigai nih kayaknya anak kita atau bayi kita kok kayaknya berbeda gitu dengan teman-teman yang lain atau kakaknya atau adiknya gitu, kok belum bisa ngomong. Nah, biasanya sebenarnya rumah sakit sekarang ini di era BPJS pun kita sudah menerapkan namanya screening pendengaran. Jadi ketika ibu ataupun anak sebelum keluar nih dari rumah sakit, jadi maksimal 2 hari itu harus dilakukan screening pendengaran. Atau biar tahu nih dengan jadi cara udah diperiksa WAE. nih si Udah bayi diperiksa, ini. betul. Jadi udah tahu nih kira-kira WAE ini tuh jadi untuk melihat nih sarafnya atau pendengarannya nyampe nggak nih sampai ke belakang ke area telinga bagian dalam. Kalau misalnya dia diterima atau pas berarti alhamdulillah itu nggak ada masalah. Tapi tetap harus kita lihat namanya bayi ya, ada ibu-ibu yang memiliki faktor resiko, ada bayi yang kuning, ada bayi yang lahir biru, Iya. ada yang nggak bisa nangis langsung. Nah itu juga jadi pertimbangan. Tapi kalau misalnya lulus, tapi kalau misalnya ternyata pas diperiksa ternyata nggak ada salurannya atau nggak ada alirannya, berarti memang kita harus ulang lagi pemeriksaannya di dokter THT untuk mereka yang lebih Jadi diagnostik. maksudnya anak kita waktu dilahirkan nih gitu ya, ini buat ibu hamil nih semua ya, waktu sudah dilahirkan ini otomatis akan diperiksa dok? Iya, kalau di Indonesia terutama di kota besar sih sekarang udah lebih. Gitu ya, jadi pokoknya pasti nih kita keluar pulang bawa bayi tuh si bayi kita udah diperiksa sebetulnya, kitanya Iya. aja nggak tahu barangkali ya, pokoknya Iya, udah diperiksa mengenai pendengaran. Iya, harusnya kita juga lebih aware juga ya, walaupun kita keluar dari rumah sakit, ibu-ibu sekarang apalagi sebelum keluar aja udah mencari data ya, apalagi Iya, sekarang. betul. Oke, tapi dok itu ada nggak sih dok kayak misalnya apa butuh alat yang canggih banget? Karena kan memang mungkin yang di pelosok-pelosok gitu kan Iya, kadang-kadang betul. nggak selengkap di kota besar ya. Iya. Kayak apakah memang butuh alat yang super canggih atau sebenarnya cukup sederhana? Dok? Pemeriksaannya sederhana nggak dok? Ya sebenarnya pemeriksaan memang menggunakan alat canggih, tapi memang kalau misalnya tidak terdapat alat tersebut di suatu daerah, biasanya sih di ibu kota dari daerah tersebut harusnya sudah ada kalau Oh, sekarang. oke. Jadi memang ada cut off-nya minimal kalau misalnya tidak setelah keluar dari rumah sakit 3 bulan itu harus sudah terscreening si Terscreening. bayi tersebut dari usia 3 bulan. Maksudnya Dika gini dok, waktu kita mau kasih pas gitu ya dok ya, pas pemeriksaan yang paling awal gitu, yang paling sederhana Yang itu paling simple pakai tuh. alat sederhana Iya. bisa nggak dok? Pakai alat, memang harus pakai alat khusus. Jadi Dulu tuh nggak bisa nggak pakai garpu tala gitu nggak bisa ya dok? sebenarnya Dengar nggak ada sulit yang ya. dengar nggak ada yang gitu ya? Dia nggak bisa ngomong juga, jadi soalnya kalau Iya, bayi iya. kita kan belum bisa merespon dengan apik gitu ya. Kalaupun bisa paling kita hanya melihat lirikan gerakan lirikan mata, refleks mata. Kayak ini dok, contoh misalnya ada beberapa orang juga yang pernah agak panik gitu kak, karena katanya bayinya nih kalau dengar suara pintu kebanting atau suara geledek deh gitu, itu nggak kaget, Nah, diam aja. nyantai aja, santuy slow gitu kalau orang bilang. benar. Itu apakah bisa menjadi pertanda bahwa dia Betul, mengalami masalah? betul. Jadi itu juga menjadi satu pertanda orang kita yang dewasa aja ini kayak kaget gitu ya, apalagi anak-anak yang lebih. Nah, ini si ibu-ibu yang punya bayi langsung nih. Panik. Langsung ya. Ngebanting piring gitu. Itu semua segala pengen tahu anaknya ngerasa apa enggak gitu ya. Iya, Belum iya, lagi iya. nanti ada cerita mengenai autis atau bukan. Nah, Nah, dokter Anton iya. ya nanti Iya. ya dok ya Betul gitu. banget. Terus gimana dok? Ya ini kalau pada anak intinya adalah sebisa mungkin di 3 bulan pertama kehidupannya harus sudah dilakukan screening pendengaran supaya Baik. kedepannya lebih aman gitu ya. Jangan sampai telat gitu Jangan ya sampai dok. telat. Oke. Ya agak sensitif dia Dicubit dengar dok. iya. Oh kebanyakan cubitnya dok. Maaf. Yes. Oke, nice. nah itu tadi pada anak ya. Nah tadi kita di awal sempat ngomongin masalah headset, Iya, bising, seperti betul. itu ya. Iya, Dok. Atau misalnya kita bicara sehari-hari kayak gini boleh berapa lama sih gitu ya. Sebenarnya udah ada aturannya dari Kemenkes sendiri bahwa memang kalau bicara biasa gitu boleh selama 24 jam per hari gitu boleh kayak gitu. Tapi Kecuali Dika nyanyi. Aduh, Jangan. 2 menit aja itu mah. karena memang misalnya nih di sekitaran kita sendiri sebenarnya tuh udah mulai banyak bising-bising yang ada di sekitaran kita. Misalnya kayak dering telepon, kalau terlalu kencang pun itu bisa sampai 80 desibel ke Widih, atas. oke kayak gitu, dok. berarti Ini harus ngomongin diatur. bising, yang di belakang mulai bising juga tuh kak. Oh, jeda dulu, jeda dulu. Iya, gitu. iya, baik. Jadi nanti kita lihat satu-satu ya Ya. pemirsa ya. Boleh duduk dulu dok Iya, supaya nggak siap. capek. Jadi pemirsa kita akan petakan sebetulnya gitu ya. Hitungannya yang kita anggap tinggi, yang kita anggap sedang gitu
gitu ya bisingnya tersebut supaya kita semua bisa berhitung di rumah. Yes. Jangan-jangan udah ngelewatin waktunya ya. Buat yang mau bertanya, IG kita masih terbuka buat Anda Iya ya. betul banget nih. @Halo Dokter TVRI. Oke kita akan balik lagi ya Kak ya. Abis ini jangan mana tetap di Halo Dokter karena sehat itu Asik. Pemirsa masih bicara mengenai bagaimana menjaga kesehatan indera pendengaran bukan cuma pada orang dewasa tapi terutama pada anak-anak nih Yes, yang betul ternyata katanya banyak banget pakai headset atau pakai headphone Iya. ya. Tetap di Halo Dokter karena sehat itu asik. Jadi Tadi sampai di mana? tadi ngomongin soal bising. Nah, Ya, bising. bising Kak. Jadi tadi gimana Dok soal aturan bising itu? Jadi ada aturannya ya tadi ya kalau misalnya kita bicara sehari-hari seperti ini sebenarnya nggak apa-apa nih dalam 24 jam gitu kalau kuat ya bibirnya nggak capek sebenarnya nggak apa-apa. Iya, iya, Sampai jontor ya, Sampai Dok, ya. jontor. Nah tapi kalau misalnya di sekitaran kita sebenarnya udah banyak alat-alat yang sebenarnya tanpa kita ketahui ternyata ada bisingnya gitu ya yang cukup kencang gitu. Misalnya tadi ya dering handphone yang terlalu sampai misalnya volumenya sampai 100 misalnya di HP kita full kayak gitu itu sebenarnya tidak boleh terlalu lama. Lalu juga ada misalnya vacuum cleaner kalau misalnya di dekatnya juga lagi ada tukang bangunan atau rumahnya mungkin dekat dengan bandara itu juga menjadi satu pertimbangan untuk kita untuk mengetahui kapan sih sebenarnya boleh. Tapi kan Dok lama kalau kayak gitu. misalkan bandara ya Dok ya misalkan kan dia take off gitu ya Dok ya. Kan nggak lama-lama, paling Iya, beberapa benar. menit. Tapi kalau terus-terusan barangkali. Kan banyak pesawatnya ya Kak. ya. Benar. Apalagi kalau sibuk. Terutama area pekerja yang ada di daerah bandara tuh sebenarnya rata-rata sudah diberikan alat pelindung diri ya seperti earmuff, earplug seperti itu. Tapi pada kenyataan terkadang memang banyak pekerja-pekerja yang juga konsultasi karena malas ya karena tidak nyaman jadi tidak digunakan. Jadinya padahal usia masih muda tahunnya sudah turun pendengarannya seperti itu. Apalagi sih Dok yang kadang-kadang kita kalau tukang dagangan Dok Ya. yang ada yang digoreng Roti. dadakan gitu loh Dok. Gitu, Dok. Sampai Itu kaget gimana, tuh. Dok? Kalau Makanya misalnya kaget sendiri ya. intinya adalah volumenya sih sebenarnya volume suaranya gitu. Kalau misalnya terlalu kencang sih sebaiknya memang tidak boleh terlalu lama. Tapi kalau misalnya kayak frekuensi sekarang sehari-hari sih sebenarnya masih dalam Karena batas kan dia pasti wajar. pakai toa ya Dok ya. Dia betul. teriak-teriak terus udah gitu dia mangkal depan rumah kita gitu misalkan kan terus kayak gitu lumayan berarti Dok. Ya, dia lumayan. Misalnya kalau kita kisaran ya, misalnya kalau toa misalnya sekitar 90-an lah ke atas. Boleh tuh selama 1 jam per hari. Tapi Berarti kan tukangnya itu kan nggak mungkin 1 jam gitu kan. Oh, Iya kita juga. bilang, Pak udah setengah jam, Pak. Iya, Makanya iya. waktunya 1 Saya jam dikit lagi juga nggak ya, denger nih. Pak. Tapi Dok gitu. sorry, Iya. ini jam yang ada di sini tuh total atau sekali jalan apa gimana? Total. Jadi kalau Oke. bisa ya memang diakumulasi, jangan diakumulasi. Jadi pas kita terpajan lah gitu kurang lebih itu yang waktu yang bisa kita toleransi gitu seperti itu. Berarti nggak 1 hari dong, gitu Iya, ya. iya, Tapi iya. nggak deket-deketan juga. Iya, Yang 100 tuh yang kayak gimana Dok? Ya bisa kalau 100 tuh misalnya ini sound system kalau kita kondangan Waduh. misalnya gitu kan terus habis itu lagi salaman Organ kondangan tunggal kencang. itu ya? Nah ya itu hati-hati Berarti sebenarnya. pengantin-pengantin gimana dong? Nah, Apa nah, ceritanya itu tuh, Dok? sebenarnya. Pakai earmuff memang. harusnya kan berarti. Itu nggak kedengeran nih kalau ini ya. Ya itu Iya. sebaiknya memang harus dipertimbangkan jangan terlalu dekat dengan orang gitu atau masyarakatnya. Dok, kembali soal yang ini headset. Nah, Headset. baru mau ini tanya. bagus. Wah, Aku bisa baca kan pikiran gua- kamu lah. Iya, kamu ya. Iya, jadi kalau soal headset tadi Oke. anak-anak lagi pada PJJ itu di mana? Oke, sebenarnya kalau headset itu ada aturannya, baik ya, baik maksudnya mau anak, mau dewasa, mau orang tua pun gitu sebenarnya ada aturan yang namanya rule 60-60 atau 60-60. Jadi boleh pakai headset mau gaya apapun itu yang itu boleh asal harus tidak lebih dari 60% volumenya. Jadi kan kita ada volume tuh di HP, di laptop, itu nggak boleh dari 60%. Itu kalau lebih dari dikurang dari 60% boleh dilakukan selama 60 menit. Tapi dengan syarat harus istirahat lagi 60 menit. Jadi 60, 60, 60. Istirahat 60. Iya. Oke. Kalau 60, kalau misalnya dia di ternyata atas. lebih tinggi, misalnya wah kencengin aja misalnya 100 balik lagi ke rules yang tadi pajanan bising. Yang cuma nggak boleh. beberapa 1 jam, Iya, nggak sampai 1 jam berarti ya di nggak bawah nyampe 1 1 jam, jam. betul. Tapi kan agak susah juga ya kayak masalah kita kalau kadang lagi dengerin lagu gitu kan nggak bisa tahu berapa desibelnya. Nah, tapi biasanya nih kalau handphonenya itu lumayan canggih, waktu kita naikin volume, dia akan kasih tahu. Peringatan. Nah, di Iya, peringatannya hai, ada. hai. Jadi Iya. kemudian jangan dicuekin tuh peringatannya. Bener, Ditabrak skip ya, biasanya. skip ya langsung Iya, ya, iya, swipe. Jadi Iya, 60, aturan 60. 60 desibel maksudnya ya. Enggak, Gitu. 60%. 60% Dari volume, betul. dari fullnya 60%. Betul. Bolehnya 60 menit.
gitu tapi ya. istirahat 60 menit. Istirahat 60 menit lagi. Nah, baru boleh 60 menit lagi. Gitu. Sampai kapan tuh dok? Boleh 60? Terus seperti itu. Oh gitu. Terus harus seperti itu karena Polanya seperti itu. Makanya sebaiknya sebenarnya pada anak-anak yang lagi PJJ gitu biasanya menggunakan loudspeaker saja gitu, jangan menggunakan headphone karena itu juga membebani telinganya karena direct voice langsung gitu. Nah, dok, kalau misalkan gini speakernya dok ya, Yes. terus saya jadiin misalkan headset, itu desibelnya naik nggak dok? Jadi kalau speaker ya jadinya lebih naik memang kalau desibel secara desibel. Tapi Oke. kalau misalnya HP ataupun misalnya laptop itu udah ada perhitungannya sendiri bahwa memang kita menggunakannya volumenya gitu untuk mempergampang. Baik dok, betul udah boleh gantian. Boleh. Cotton bud nafsu banget tuh Iya, dulu ya pegang dok. banget Ya. sampai yang lain Sebelum ke gimana? cotton bud ya dok Iya. ya. Dokter Anton, mari kita buka materinya. Dia pasti seru juga nih modelnya ya. Boleh nggak kita ganti ke materinya Dokter Anton ya? Sampai kita tanyakan sebetulnya tuh kalau buat anak-anak tuh apa aja sih yang dipikirkan? Termasuk nanti juga cotton bud ya. Anak-anak sekarang tuh demen banget loh dok. Dulu anak saya dok sampai ngantri minta dibersihin kupingnya Karena gitu enak ya. kan, geli-geli gimana gitu kan. Ya. Tapi ya tadi ya katanya nggak bagus. Gimana tuh? Iya. Belum ini dia. Nah. Silakan dok. Yuk. Nah, Dokter Anton ini akan memberikan mengenai screening pendengaran anak. Yes. Oke. Betul, anak dan bayi ya. Jadi dan bayi tadi ya. kalau kita, kenapa sih screening itu penting? Nah ini yang paling utama nih menurut saya. Karena gangguan pendengaran pada bayi dan anak. Iya dok, Oh iya. Pak yang Saya kayak lagi di TK nih. Dokter anak banget Iya. Emang cocok lah. Makanya kenapa nih penting? Karena lagi-lagi gangguan pendengaran pada bayi dan anak itu sulit diketahui sejak awal. Jadi harus diakuin sulit. Orang tua banyak yang nggak tahu. Jadi sering kecolongan gitu ya dok, telat Betul. aja. Jadi udah ada penelitiannya di luar negeri, anak dengan tuli berat, jadi anak yang tulinya berat aja hanya 49% orang tua yang sadar. Waduh. Jadi sisanya hampir setengah lebih justru pada nggak sadar bahwa anaknya ada gangguan telinga. Karena kan kita ngomongnya satu arah ya dok ya, emang susah sih betul ya dok. Nah kalau anaknya tuli ringan dan sedang atau tulinya hanya unilateral satu lagi, itu makin dikit lagi orang tua yang sadar, hanya sekitar 29%. Maksudnya sebelah dok ya, benar sebelah ya? Ya, hanya sebelah. Jadi kalau gangguannya ringan itu dikit banget lah, hanya sepertiga dari seluruh total orang tua dengan anak yang gangguan pendengaran yang sadar. Makanya untuk screening pendengaran itu sangat penting dan seharusnya sudah menjadi program yang dilakukan di rumah sakit gitu pada saat Jadi bayinya dan lahir. screening pendengarannya nggak boleh yang tutup pintu kenceng-kenceng, bukan begitu ya dok Ya, bukan. Banting piring gitu kan ya? Jangan Nggak ya. boleh. Nah, di luar negeri sendiri, jadi insidensi dari gangguan telinga itu 1 sampai 3 bayi per 1000 kelahiran. Jadi cukup tinggi Lumayan banyak. Lumayan. Jadi di Indonesia ternyata juga sama nih. Kita ada data tahun lama di survei kesehatan indera pendengaran di 7 provinsi di tahun 94 sampai 96 itu 0,1%. Jadi sama angkanya. Ini yang dari lahir ya. Yang dari lahir. Baik. Jadi begitu lahir ketemu ada tuli 0,1%. Jadi dari 1000 bayi yang lahir hidup satunya ada ya. gangguan telinga. Jadi cukup tinggi. Nah, kita ngebagi tuh ada bayi yang kita bilang resiko tinggi. Nah, Yang mana tapi aja? harus sadar nih bayi risiko tinggi sama yang bayi lahir normal itu kemungkinan untuk kena gangguan pendengaran itu berbeda gitu. Oke. Pada bayi dengan gangguan pendengaran 50%-nya dia nggak memiliki risiko ini. Oh, Jadi pada gitu. bayi-bayi biasa pun, pada bayi-bayi yang dengan gangguan pendengaran ya, kalau kita lihat ternyata dia nggak punya risiko gitu. Oh. Makanya banyak yang bisa miss juga. Yes juga. baik. Termasuk mungkin dokternya dok ya? Iya, Kalau gitu termasuk. ya, wow. Nah, tapi kalau misalnya bayi memiliki resiko tinggi, satu aja dia punya salah satu dari resiko ini, dia langsung 10 kali lipat Waduh. beresiko untuk mengalami gangguan pendengaran Baik. sejak lahir. Kalau 2 gimana? Naik. Ada datanya di penelitian di luar Makin negeri banyak resikonya makin tinggi lah. betul, gitu jadi dengan 12,4%, 12,4 kali gitu. Kalau 3 langsung naik jadi 63, Ya. berapa kali gitu, Ya, dibandingkan bayi yang tidak memiliki faktor risiko. Nah contohnya apa jelas, yang pertama kalau dia ada gangguan di daerah telinga atau di daerah wajah ya. Ya. Jadi ada anomali tulang kepala dan wajah itu harus dicurigai. Dia langsung memiliki resiko. Yang kedua kalau dia ada infeksi dalam kandungan, biasanya TORCH tuh. Kayak toksoplasmosis, rubella. Jadi semua infeksi yang bisa menyebabkan ketulian itu harus dievaluasi. Nah yang ketiga dengan sindrom tertentu, misalnya kayak sindrom Down yang paling banyak. Terus bayi yang lahirnya sangat rendah, jadi lahirnya di bawah Prematur gitu mungkin, 1.500 Dok, ya? gram ya. Terus ada riwayat sakit berat, ini masing-masing poinnya sebenarnya 1. Jadi bayi yang ada meningitis saat lahir, pernah mengalami gangguan sesak nafas yang berat, atau sempat dirawat di NICU
Oh, Jadi tempat intensive care unit untuk bayi selama lebih dari 48 jam itu langsung masuk sebagai bayi beresiko tinggi. Sebetulnya dari semua ini dok ya sampai yang apgar skor lahir rendah itu sebetulnya kan dokternya pasti mesti alert lah ya, mesti Betul, ngerti lah sebetulnya. betul. Yang agak repot yang ini dok, penggunaan obat-obat ototoksik. Nah itu apakah dokternya tahu nih gitu? Apa dokter harusnya dokternya tahu, yang memberikan biasanya kan dokter. Betul. Atau ada dok, maksudnya gini, atau ada obat warung yang barangkali berbahaya atau gimana dok? Nah, Obat bebas. Salah satu obat-obat ototoksik yang sering dipakai ya, salah satunya sama kita dokter anak tuh ada antibiotik, contohnya golongan gentamisin. Nah itu dokternya sadar pasti kalau misalnya penggunaannya udah lebih dari 5 hari, harus dievaluasi. Dok, boleh duduk dok. Iya, silakan dok. Kita udah mulai Ini bising dia. lagi dok. Jadi kenapa Bising lagi. permasalahannya kita sampai saya tanyakan obat berkali-kali, jadi berarti kita sudah harus mengerti sekali nih ya pemirsa, kalau kita diberikan obat mesti sesuai sama peraturan yang diberikan sama Yes. dokternya. Kalau dikatakan cuma 5 hari, jangan juga baru 2 hari berhenti, itu satu ya. Atau barangkali ditambahin karena sekalian aja deh belum sembuh beli sendiri kemudian ke apotik gitu ya. Jadi nggak bisa pemirsa. Kita akan bahas lebih jauh lagi mengenai permasalahan inilah pendengaran pada anak. Ya. Jangan kemana-mana ya, tetap di Halo Dokter karena sehat itu Asik. Oke, kembali lagi di Halo Dokter karena sehat itu asik. Kita kayaknya udah harus membacakan IG karena ternyata yang mau tanya lebih jauh mengenai bagaimana kesehatan indera pendengaran pada anak dan dewasa ini banyak. Banyak banget. Yuk ditampilkan. Coba, Oke, ini ada dari Vika. Vika ARIENT. Ini juga kayaknya penanya setia nih Kak. Sering banget nanya. Bagaimana cara membersihkan telinga bayi dok? Pas nih, banget pas nih Kak banget Tembat, soal apa kata kabar? Mbak tadi ya. Iya, Gimana dok? Jadi memang sebaiknya mau bayi, mau anak, mau dewasa, telinga itu tidak usah dibersihkan dengan apapun. Nah, Ih, itu dok kan dibersihin tuh dia. enak loh Enak ya, dok. geli-geli gitu kan. Gimana sih? Iya. Sebenarnya harusnya nggak usah. Jadi dengan membersihkan telinga itu hanya dengan gerakan mengunyah. Jadi mengunyahnya, makanya kita tuh kalau makan ada fungsinya tuh disuruh ngunyah lama-lama supaya bersih kanan kiri. Jadi harus kanan kiri, harus kanan Termasuk kiri. kalau ngunyah permen karet. Nah, benar. Kan naik Iya. pesawat juga tuh kan dikasih permen. Nah, jadi sebetulnya dia itu nanti akan keluar sendiri gitu kotorannya. Betul. Jadi kalaupun mau bersihkan hanya di daun telinga ataupun di depan lubangnya saja, tapi tetap nggak boleh Nggak sendiri. dalam. Nggak asik Nggak dong boleh gitu. sendiri. Kurang Nggak kenikmatannya asik. dok. Tapi dok sorry dok, banyak yang penasaran begitu. Kalau emang nggak dibersihin itu kotorannya kemana dok? Apakah kan kita nggak pernah gitu lagi jalan, luk jatuh gitu kan nggak pernah. Serem banget ya. Aduh disumbangkan. Itu hilang kemana? Jadi sebenarnya kotoran telinga itu sebenarnya awalnya adalah kayak kelenjar minyak. Pertamanya tuh kayak cairan aja lembek-lembek gitu sebenarnya. Dia akan keluar sendirinya ke daun telinga. Makanya sudah dibuat tuh sama Tuhan daun telinga kita bentuknya seperti itu supaya dibersihkannya di daun telinganya saja. jadi Nggak kan keluar dia dalam juga bentuk menguap gede sendiri gitu. ya, Dok, mestinya? Enggak, keluar sendiri aja. Dan berbentuk mandi kan minyak. juga masih kena gosok juga. Nah benar, kan? kalau kita mandinya bersih pasti kan kita lap juga, kita handukin Dok, juga. ada yang nanya ini berhubungan pakai ini ya dok ya, pakai jilbab ya dok ya, kan jilbab berlapis-lapis Betul. katanya. Nggak bahaya kan dok ya, maksudnya malah dia bisa nggak sih jadi peredam gitu maksudnya. Kalau pakai headphone gitu modelnya, apakah jadi lebih aman? Kalau pakai jilbab gitu, sebenarnya kan kalau walaupun kita pakai jilbab kecuali yang headphone ya itu ya bisa jadi peredam. Tapi kalau misalnya yang direct langsung itu kan nggak ngaruh juga, pengaruh, langsung dimasukin dimasukin. juga. Iya. Iya. Kalau mau kak sekalian pakainya tuh bahannya wool. Jadi Nah, tebel tebel banget ya. Yang ada nggak kedengeran. kedengeran. Jadi Iya, kan iya. gini dok, kalau misalkan masih ada yang bandel juga nih dok nih, ngebersihin gitu ya dok. Yang ditakutin apa sih Mbak, yang Nah. bahayanya dok? Iya bahaya tuh macam-macam. Yang pertama tadi kan itu prinsipnya adalah kotoran telinga itu kan dia cairan minyak gitu ya, kayak kelenjar minyak. Nah semakin kita dorong, memang sih kayaknya ada di ikatan baterai coklat-coklat kayak Iya, cuman iya, kayak gitu. iya, benar. Padahal yang kedorong tuh lebih banyak. Kasarnya kita kayak nabung nih lama-lama nih. Malah ngumpul ya di dalam ya dok ya. Ngumpul, nabung lama-lama jadinya gede banget yang mungkin kalau teman-teman suka korek jadi agak hitam atau kecoklatan yang padat. Nah itu jadinya tabungan yang berapa tahun entah ini. Artinya banyak orang yang malah bangga gitu ya kak ya, dia ngorek dapet kan tuh Wah, banyak, iya, itu malah benar. mungkin karena kebiasaan dia ngorek telinga ya, jadi ada itu ya. Iya, itu yang Wow. paling sering. Tapi yang paling bahaya juga banyak. Yang pertama juga bikin lecet, suka berdarah, jadi bengkak. Nah, tapi ini ceritanya kan ada anak yang modelnya mengunyahnya tuh rajin ya. Oh, yang ngunyah terus aja ya gitu dok. Ada juga dok yang emang modelnya ngemut. Dia nggak ngunyah. Kalau dia nggak ngunyah berarti nggak jalan dong keluar. Nah, tuh gimana tuh dok? Nah, sebenarnya baik pada saat mengunyah dan mengemut itu sama-sama ada gerakan yang merangsang biar cairan kotoran telinga itu keluar. Keluar sendiri. Nah, jadi sebenarnya nggak usah khawatir. Jadi kalau misalnya memang ingin ngebersihin telinga anaknya, sebaiknya dibawa ke dokter THT. Kalau memang kotor dok ya, Betul. kalau memang ada kotorannya. Oh, gitu.
gitu. Artinya dengan gerakan mengunyah aja itu bisa membersihkan telinga. Artinya Bisa mungkin membantu. kita kalau sering-sering ngunyah, telinga bersih tapi badan agak lebaran kayaknya. Makanya tadi aku bilang, tadi permen karet aja. Oh ini. iya, jangan malah Aduh, nasi sama kan, lauk ya. iya. Ada lagi Kak Delika? Dari @Anissa Diahayu menanggapi stiker. Kalau misalnya nih kita membersihkan telinga dengan cotton bud untuk anak kecil gimana Cotton bud tadi tulisannya ya? begitu ya, Udah yang cotton tadi. bud. Cotton budnya cotton bud banget tulisannya ya. Tapi artinya tadi enggak disarankan ya dokter Iya, Hemas ya. iya benar, sama aja tadi mau anak dewasa sebaiknya jangan dibersihkan, memang baiknya rutin aja tiap 6 bulan sekali. Ada kalau lagi mau. dok, yang sekarang tuh udah banyak produk nih Kak, bentuknya tahu. spiral. Yes, betul. dibakar. Iya, benar. Kebanyakan nih Mas. Di Udah punya medsos kayaknya. banyak Gimana banget, tuh, Dok? tapi nggak beli. Itu kalaupun beli kepake nggak tuh? Nah, sebenarnya banyak banget sekarang, ada yang spiral, ada endoskopinya, ada lampunya, ada mungkin yang ibu-ibu tahu ada ear candle segala. Sebenarnya iya. sama aja semuanya. Ketika kita nggak tahu seberapa dalam sih yang telinganya main tusuk kayak terus enak, ya lama-lama gendang telinganya ikutan ke spiral sama Aduh, dia. ngeri. Itu sih sebenarnya yang harus kita bahaya perhatikan. banget Jadi ya. nggak semata-mata blind atau asal-asal aja gitu. Jadi emang baiknya sih kalaupun misalnya agak jauh dari daerahnya nggak bisa kemana-mana gitu, mungkin dibersihkan tapi dengan orang lain, jangan dengan sendiri dan pakai lampu. Jadi lihat apa yang mau dibersihin, tapi itu juga nggak boleh lebih dalam gitu. Oke, kita terima ya pemirsa, tapi kalau bisa sih nggak usah dibersihin usah deh, lah. udah Ya udahlah, lah, ngunyah nggak aja. usah, Udah gratis aja, udah bersih. Oh, tenang aja. Iya, iya. Dan nggak mungkin gara-gara kotoran nggak bisa denger gitu dok ya. Nah benar. Berarti kan kalau memang dia sampai nggak bisa denger, berarti Udah numpuk sebelumnya banget. udah dia korek-korek Ah, yang benar, tidak udah jelas. numpuk banget tuh. Nah pertanyaannya gini dok, tadi kan udah dikatakan susah loh tahu anak yang sampai pendengarannya bermasalah gitu. Nah terus jadi kita tahu dari awalnya tuh karena apa? Ada Mungkin materi lagi, lagi Dok. nggak sih? Iya, Dok? mau lanjutin. Masih Boleh, ada ya boleh. dok ya, silakan Ada. silakan. Lewat depan aja dok, apa Iya dok? dok, Iya. kejauhan nanti dok. Ya, jadi tadi balik lagi ya, saya ngejelasin dulu nih kenapa sih penting kita tahu bayi resiko tinggi. Karena kalau kita ketemu bayi resiko tinggi, walaupun dari pemeriksaan awalnya hasilnya normal, kita akan terus evaluasi. Oke. Setelah anaknya, kita akan terus evaluasi lebih ketat gitu. Iya. Karena Jadi maksudnya orang tua tuh mesti ngerti udah lolos yang pertama tetap akan terus diperiksa terus. akan terus betul. Karena pada beberapa kondisi, contohnya kayak misalnya pada infeksi akibat sitomegalovirus kayak gitu, ada yang munculnya justru belakangan. Jadi di 1 tahun pertama mungkin gangguan pendengarannya belum ada, tapi kemudian dia akan progresif turun. Oh, baik. Jadi makanya penting untuk evaluasi secara terus-menerus. Tapi bisa dihambat gitu dok? Bisa, Bisa. kemudian diobati gitu bisa? Kalau kita memang menemukan ternyata ada infeksinya, kita obatin. Oh baik. Nah, dan ini juga beberapa nih terutama untuk bayi-bayi ya, karena penting banget sih kita evaluasi itu dari sejak bayi, karena udah ada penelitiannya tuh, dan benar yang tadi dokter Hemas jelaskan juga, harus sudah bisa dideteksi kalau di bawah 3 bulan, dan sebelum 6 bulan harus sudah diterapi. Ah, Oke. Karena itu sangat mempengaruhi nanti ke depannya kemampuan berbahasa dan berbicara seorang anak di atas 3 tahun. Kalau diterapi sebelum usia 6 bulan, biasanya dia bisa ngejar, kemampuan bahasanya nggak akan terganggu. Oh, oke. Nggak Tapi ada kalau yang- misalnya kalau udah lewat dari 6 bulan baru diterapi, Iya. biasanya akan jadi masalah. Itu ke sorry depannya. dok, terapinya itu pakai alat atau gimana maksudnya dok? Kita akan lihat gangguannya di mana. Tergantung Kalau ya. misalnya ternyata memang sampai ada kayak infeksi diobati, infeksinya macam-macam jadi dok semuanya betul. ya, dok. Jadi ya? kalau misalnya tadi masalahnya di saraf, mungkin akan pasang alat bantu pendengaran. Oh, yang penting sekarang adalah dia harus mengejar kemampuannya dia untuk Kemampuan berbicara. dia, betul. Betul. Itu yang Dan penting. ini modalnya kan mendengar gitu ya Harus dok. bisa Ya. Terus dengar. apa Iya. lagi nih dok, sign and Nah ini symptoms? beberapa yang orang tua bisa pakai juga nih, tanda kapan sih harus curiga anaknya ada gangguan pendengaran. Satu ya jelas kalau misalnya ada suara yang keras kayak tadi ibunya Iya. mungkin ada yang nutup pintu kenceng, Iya. orang bayinya nggak ada anaknya respon sama anteng-anteng sekali, aja nah itu harus gitu. curiga. Kalem aja. Ya itu harus segera dibawa. Atau ternyata bayinya itu kalau kita bilang bahasa itu ada 2 ya, ada reseptif, ada yang ekspresif gitu, ada yang ada yang diungkapkan oleh anak atau bayinya, ada yang diterima gitu. Iya, Nah ini iya. contohnya juga sama nih, kalau misalnya orang tuanya merangsang dengan suara, misalnya ajak main bayinya, terus ternyata anaknya nggak ada Respon. ungkapan, Nggak nggak ada ngejawab respon, juga. nggak ada Oke. senyum, nggak ada balesan ngebales. Kalau misalnya anak udah bisa babbling, dia nggak ada balesan babbling, nggak ada mengoceh. Nah gitu kita juga harus curiga. Tapi kita mesti di depan mukanya dia atau di tempat lain gitu ngomongnya. Kan kalau misalnya sama anak mah nggak Kan jauh-jauh kalau dia, amat. Iya. itu kan dia bisa ngelihat dok. Nah, tapi kan untuk penglihatan juga di bayi di 3 bulan pertama nggak terlalu baik. Jadi Oh, biasanya jadi dia akan lebih mendengar. utama pendengaran. Oh, jadi Kadang-kadang pegangannya. juga suka gini kak, kadang-kadang main sama bayi terus dikasih rangsang cetak cek ntar dia kayak nyari gitu. Nah, Itu bisa iya. nggak tuh dok? Itu yang udah Bisa, besaran bisa. kali anaknya. Biasanya kalau udah 3 bulan, 3 bayi bulan akan mulai udah mencari sumber suara. Iya. Dia akan senang kalau ada mainan yang mengeluarkan suara.
Oh, kucrik-kucrik itu ya. Iya, kecil-kecikan. dikucrik-kucrik. Bener banget. Terus apa Makanya lagi? dibilang nih di usia 4 sampai 9 bulan, kita ngeliat aja nih bayinya tuh notice nggak sama mainan-mainan yang mengeluarkan suara gitu. Kalau bayinya nggak ada respon itu juga udah sebagai petanda di kita harus periksain anak. Ini mainannya nggak perlu mahal ya pemirsa, pokoknya Iya. asal ada bunyinya Betul, aja betul. gitu ya. Kerincingan-kerincingan tuh juga bisa gitu. Nah terus ini sama nanti semakin besar intinya di bawah 1 tahun kalau anak nggak ada respon dengan suara harus curiga. Bukan karena anaknya anteng. Bukan. Mungkin Nah, kita harus lihat mungkin juga tipe yang cool-cool case per gitu case kan, ya. Bukannya kul-kulan ya. Kul-kul nggak Sama satu bisa. lagi yang berhubungan sama autis juga sama. Atau kita kalau anak-anak yang terlalu anteng itu kita akan periksa lebih jauh. Apakah dia ke arah autis atau ke arah pendengaran atau gimana dok? Nah, jadi gini sebenarnya kalau kita mau mengukur perkembangan ya, kita ngomong perkembangan itu pada seorang anak, ranahnya ada 4 biasanya yang utama. Oke. Ada ranah motorik halus, motorik kasar, Iya. ada yang bahasa dan sosial, tadi bahasa dan Iya. sosial. Nah, jadi untuk langkah-langkahnya itu sebenarnya awalnya pasti kita akan minta orang tuanya nih untuk mengisi ada namanya kuesioner pra-screening. Jadi pra-screening sebelum dokternya melakukan screening. Contohnya itu ada kayak KPSP, kuesioner pra-screening perkembangan, gampang itu singkatan doang. Ada lagi yang PETS yang dari luar negeri tapi udah disadur juga di Indonesia, itu parent Ini jadi seperti anamnesa juga sebetulnya ya, suruh Ya. cerita. Karena kan Itu- yang lebih tahu orang tuanya. Betul, itu orang tua hanya ngisi dan simple banget. Jadi orang tua hanya ngisi, nanti dokternya bisa interpretasi. Dari pra-screening itu nanti bisa nentuin apakah bayi ini kira-kira butuh pemeriksaan pendengaran atau butuh pemeriksaan screening yang lebih umum. Screening umum nanti ada lagi kita, misalnya kayak Baylis atau Denver. Itu kita akan lihat nanti berdasarkan usia bayi, ada gugus tugasnya dari 4 ranah yang tadi. Oh baik. Nah, terus kalau misalnya udah ke arah bahasa, kita ada namanya nanti screening yang lebih khusus. Ada Dokternya CAT kayak plan. lagi ujian nih kita Iya, tanyain. iya, iya. Oke, kamu Maaf ya lulus. dok, maaf ya dok. Oke. Tapi pada dasarnya kita mengerti bahwa sebetulnya kalau dibawa ke dokter anak, ini sudah ada kok alat-alat untuk kemudian Betul. pemeriksaannya lebih jauh. Betul, Tapi yang paling penting sekarang kalau orang tua udah curiga katanya, ternyata orang tua itu adalah dokter yang paling baik untuk anaknya. Betul. Jadi kalau dia udah curiga, yuk langsung aja periksa lebih jauh. Jangan kemudian dinanti-nanti, dipikir-pikir, ditanya sama orang lain yang punya anak Iya. juga nggak usah gitu lama ya. tuh, Karena gimana? tiap anak pasti beda-beda kan. Oke, Baik dok, baik bener dok. Kemudian banget, ada lagi apa dok yang mau Kita lanjut lagi ya. Jadi ini kalau dari Amerika ya, dan ini juga disetujui dari bagian Ikatan Dokter Anak Indonesia, dari AAP itu, kapan sih harus diperiksa pendengaran dan mata kalau di sini. Nah jadi pada saat lahir, pemeriksaan itu harus objektif. Itu yang tadi makanya harus pakai alat kayak OAE tadi, yang dilakukan oleh dokter THT, itu harus dilakukan sejak lahir gitu. Nah selanjutnya sampai usia 2 tahun, kita akan melakukan pemeriksaan secara subjektif. Jadi itu nanti kita akan minta pendapat dari orang tuanya. Jadi yang paling penting justru orang tuanya. Kalau orang tuanya udah ngerasa ada sesuatu, ada gangguan, dokternya harus melakukan screening yang tadi saya bilang. Ada Makanya anaknya nggak boleh banyak-banyak ya dok ya, kalau nggak kelewat semua ya. Iya. Nggak tahu yang mana tuh ya gitu. Betul. Kalau udah di atas 2 tahun, kita akan tergantung ya. Kalau misalnya ternyata udah ada keluhan, kita akan melakukan pemeriksaannya secara objektif biasanya. Oke, dok, boleh nggak dokter sekarang duduk dulu sebentar ya dok ya, karena sekarang kita mau bacain IG lagi dok, pertanyaannya makin banyak, silahkan dok ya. Nah pemirsa pasti banyak pertanyaan berhubungan dengan masalah yang subjektif, objektif ini. Sebenarnya apa sih yang harus diingat? Kalau kita ngomongnya tuh milestone-nya apa aja sih yang mesti diingat waktu anak kita nih, misalkan kita udah mesti curiga nih, Iya. mesti periksa lebih jauh ke dokter. Nanti kita bahas lebih jauh ya pemirsa ya. Iya, tetap di Hal Dokter karena sehat itu asik. Pemirsa pasti masih gregetan Ya. pas berhubungan sama bagaimana menjaga kesehatan indera pendengaran bukan cuma pada dewasa, tapi Ya. lebih penting pada anak. Anak, Tadi kita bener. ngomongin sama anak yang masih kecil dulu ya di acara Halo Dokter Karena sehat itu asik. Dan sudah ada lagi nih pertanyaan lewat Instagram. Coba tolong ditunjukin. Nah ini dia. Dari @amanda_talumipa. Pertolongan pertama, nah ini bagus nih. Apabila anak memasukkan sesuatu benda di telinga gimana dok? Nah ini dokter Hemas mungkin banyak yang suka masukin ini baterai kayaknya jam. Waduh. baterai jam Baterai jam enggak. kegedean. ya, kalau Oh iya baterai kegedean. jam. Jadi kalau misalnya biasa paling sering adalah manik-manik tuh. Nah, itu dia. Manik-manik atau tasbih atau kalung bekas kita gitu. Nah itu paling banyak. Nah memang kalau untuk kasus telinga boleh kalau yakin tidak ada perdarahan, nggak ada keluar darah, bener-bener cuman bersih aja, cuman masuk benda aslinya, boleh dicoba pakai air hangat, dialirkan ke telinganya boleh. Kalau Oh, yakin. tapi kan mantap dok. Ngalirkannya gimana dok? Alirkan aja terus jadi Nggak kalau tambah misalnya- masuk Iya, nggak dok, makin ya. dalam Nah, gitu. jadi kalau tadi kan yang telinga itu ada batasannya, ada gendang telinganya, ada selaputnya. Jadi
Ya kalau selama tidak ada perdarahan, asumsinya bahwa benang telinganya nggak bolong nih ceritanya. Jadi boleh kalau mau coba. Tapi memang idealnya tetap harus ke dokter THT sih memang. Ini kalau kasusnya benda asingnya yang mainan kayak gitu atau Jadi nggak ada dikorek-korek, nggak ada ya jangan, dok ya? jangan dicorkel atau dikorek itu juga jangan, jadi alirkan aja. Kalau emang nggak bisa keluar ya udah langsung Bawa mau ke nggak mau, dokter langsung THT. bawa dokter ke THT. Tapi kalau kasusnya binatang nanti beda lagi. Nah, gimana Ini tuh? kalau binatang gimana dok? Kalau Semut lah dok ya? Nah, paling Kadang-kadang semut. kucing masuk situ Waduh, dok. iya. Oh, kegedean ya. Iya. Semut atau kecoa, anak kecoa tuh paling benar. Karena pada suka tidur di lantai itu. Kok paling dia lebih sering. I daripada saya Iya, dok ya? makanya kalau anak-anaknya saya yang geli. Suka agak geli sama kecoa. Nah, kalau yang hidup harus dimatiin dulu binatangnya. Maksudnya Caranya? kita mastiin dia mati. Kita bunuhnya kan susah, dia udah masuk. Jangan Iya. pakai spray juga ya gitu. Iya. Jadi kita menggunakan yang ada aja di rumah gitu, misalnya Apa, minyak Dok? goreng. Biasanya kan pakai- Apa? Boleh minyak goreng, boleh minyak-minyakan. Mahal gitu. dok minyak goreng. Jangan yang minyak goreng apa lagi dok? sekarang Ah, ini. susah dok. Iya. Sekarang apa lagi dok? Iya, kalau misalnya pokoknya intinya yang lembek atau minyak goreng boleh, terus atau enggak air hangat. VCO gitu-gitu Oh, kan. itu ada lebih di mahal rumah. lagi malah VCO ya. Oh iya gitu-gitu ya Iya. pokoknya. Tapi Biar kurus, Dok, air tuanya. hangat bisa? Boleh, air hangat boleh. Intinya itu kalau dia pastikan udah tidak bergerak dulu atau sudah mati. Masih kecoa dikasih air hangat dia ini dok mau mati. Dok, kecoa aja Ya, dia akan dikasih. biasanya akan ya semacam kelelep gitu kali ya, terus dia akan mati biasanya. Kalau misalnya lama, jadi harus suruh dia anaknya diam dulu kayak sekitar 1-2 menit, bener-bener dikasih air. Ini kayaknya satu episode sendiri deh. Iya, seru. Kemasukan segala macam. Ini maksudnya kemasukan ke telinga, kemudian ke hidung dok. Oh, Hidung banyak juga juga, banyak betul. banget. Iya. Saya tuh meleng sedikit dok ya, tahu-tahu penghapus besar gini loh panjang dok ya. Benar. Udah hilang. Gak taunya anak saya lagi diem aja. Pas saya liatin, saya dan anaknya diem aja dok, gak ngomong apa-apa. Iya, betul. Pas saya lihat bener dok masuk segini. Aduh, Iya, ngeri banget. Bener. Kalau itu Padahal memang gede soalnya. Dan dia nggak ada rasa gimana-gimana Santai aja, Dok. gitu nyantai ya. Sama juga dok, kadang juga ya banyak orang yang takut gitu mau ke rumah sakit atau ke dokter THT, kebayangnya dioperasi langsung. Nah itu apa, gimana sih sebenarnya kalau ada dokter nih atau ada anak gitu datang ke Tindakannya tuh IGD, apa sih emang dok? diapain Gitu. sebenarnya? Iya, Dok? kalau tindakan sih kalau misalnya hanya benda asing biasanya sih tidak sampai operasi kalau benar-benar tidak ada komplikasi ya, benar-benar pasiennya langsung gitu sebenarnya kita tidak ada melakukan operasi. Jadi benar-benar hanya diambil dengan beberapa alat kita. Alat Kan ya. dokter tuh punya alat macam-macam Iya, gitu betul. ya, dan kelihatan jelas lah dan ngerti nih bentuknya seperti apa sih Iya, telinga. Kalau itu orang juga tua kan belum tuh benar. ngerti Iya, kan. benar. Dok, tadi dok baik lagi dong dok. Jadi kita tuh harus apa yang kita harus hati-hati. Tanda-tanda yang tadi kan udah disebut sama dokter. Iya. Sama apa lagi dok? Kadang-kadang kan kelewatan. Betul. Jadi kita itu ada namanya tadi ya, kalau misalnya kita ngomongin screening, ada contohnya kayak Denver, itu dia ada bagian untuk menilai perilaku khusus yang akan kita tanyakan ke orang tua. Oke. Jadi apapun keluhan yang dikatakan orang tua itu penting buat dokter. Iya. Karena kita akan Contohnya apa sih dok? evaluasi. Contohnya pengen tahu. Contohnya misalnya, kalau contohnya tadi misalnya pada anak yang dicurigai autis ya. Misalnya orang tua ngeliat kok anaknya dia sering kayak main-main sendiri gitu. Cuek Jadi gitu mainnya ya. diulang-ulang, dia hanya mau main sendiri gitu. Jadi Oh, iya. kalau diajak ketemu dengan anak yang lain dia sendiri. Kurang nggak mau. sosialisasi gitu Nggak ya. mau sosialisasi. Terus main Atau dia sering mobil-mobilan bukannya berulang-ulang, dijalanin, tapinya nah. mau rodanya diputerin Betul, gitu ya. dia repetitif Oh. hanya itu terus sepanjang hari. Nah, biasanya kita akan minta nih, penting banget dari orang tua untuk videoin anaknya. Oke. Karena kadang-kadang kan itu sekarang lebih gampang betul, ya. karena banyakan kan keluhan hanya subjektif ya dari orang tuanya kan. Kita perlu penilaian objektif juga dari dokternya. Biasa kita minta untuk direkam. Dok, dari sekian banyakan orang tua yang parnoan gitu ya, apa orang tua yang cuek? Jadinya malah telat gitu maksudnya. Banyakan orang tua ya, kalau misalnya sekarang itu banyakan orang tua yang mungkin karena sibuk, akhirnya jadinya neglect. Kelewatan ya dok ya. kelewatan. Nggak Jadi sadar, tanda-tandanya. begitu akhirnya sudah muncul yang sangat khas atau udah telat banget. Kalau gangguan pendengaran biasanya anaknya udah masuk sekolah, Ya. Aduh. itu baru datang. Tapi Dan dok itu gini dok, sebenarnya udah cukup telat. kalau bicara dari segi tadi kan gejala yang paling khas adalah mungkin keterlambatan bicara. Kalau tulinya cuma sebagian atau cuma ringan lah gitu tulinya, itu apakah akan ganggu bicara juga? Tetap, itu akan mempengaruhi kepercayaan diri anak, kemampuan sosial skillnya, kemampuan berbicaranya, semua akan terganggu. Karena kan anak-anak itu kan biasa kan paling jujur. Iya. Dia akan bilang tuh dia kan pasti kurang tuh dengernya gitu. Iya, gitu kan, iya, Mbak, ya. iya. Tapi dok balik lagi dok, ini yang udah dewasa, udah oke, udah segala macam dok, terus pakai headphone terus-terusan karena PJJ misalkan ya dok, itu gimana dok? Sama tadi yang udah dijelaskan oleh dokter Hemas ya, kita ada aturannya sama persis, jadi nggak boleh tuh penggunaan headphone lebih dari 1 jam. Nah sebenarnya. sekarang udah kejadian nih dok, misalkan selama pandemi dok ya, panjangnya dok ya. Iya, Oke, benar. selama 2 tahun ini, terus kita mesti periksa dong ke dokter atau gimana? Iya, kan tadi sudah dijelaskan juga sama dokter Hemas, yang paling ideal untuk evaluasi ke dokter THT itu per 6 bulan. Jadi jangan cuma ke dokter gigi ya, Jadi tapi kita harus ke tanya dokter nih THT ya, juga. kapan
terakhir ke THT. Lalu. Aduh, udah lama banget kayaknya Kak, udah Kesannya tuh kalau Iya. kita nggak gimana-gimana amat kita nggak ke dokter sampai THT. parah banget sampai nggak bisa napas sampai mampet baru ke THT biasanya. Karena dia lebih sering ke dokter anak, anaknya masih perintil-perintil Iya. dong. Dia lebih akrab sama dokter anak. Pokoknya yang penting sekarang adalah ternyata gitu ya, banyak sekali yang kita lupa gitu ya, atau barangkali terabaikan, apalagi selama pandemi ini berhubungan sama indera pendengaran. Baik yang anak-anak maupun yang dewasa, terutama yang anak-anak, apalagi kalau baru lahir gitu dokter Anton ya, karena pada dasarnya ini jadi modal dia nih buat dewasa. Oke pemirsa, berarti nih pemirsa, dari sekarang kita udah tahu nggak ada cotton bud. Oke dong, Yes, satu. betul. Yang kedua, nggak bisa kelamaan denger suara yang terlalu tinggi nih, terlalu terlalu tinggi. desibelnya, bisingnya ya. Jadi terus gimana? Ya dikurangi tadi pakai yang 60, 60, 60. 60% dari tingginya volume hanya boleh 60 menit, terus istirahat 60 menit lagi. Iya, atau mungkin buat yang pakai headset atau headphone untuk PJJ bisa diistirahatin juga kali ya Kak ya. Jadi sesekali pakai headphone atau headphone, nanti dilepas, mungkin pakai speaker, nanti baru pakai lagi. Jadi jangan sampai kelamaan karena tadi takutnya keganggu pendengarannya dan bahkan akhirnya bisa ganggu semuanya juga ya Dan Dok lebih ya. bagus lagi sih nggak usah PJJ tapi PTM aja. Pengennya Itu sih tergantung gitu. ya. Oke, baik. Iya, Tapi bisa bener barangkali yang banget. ketinggalan nih, Iya. tadi pengen tahu, tadi dokter Anton ngomong apa ya, dapatnya cuma separoh gitu Iya. ya. Yuk lihat lagi aja tayangan ulangnya. Bener banget, ada di YouTube TVRI Nasional. Itu mau ngeliat yang sekarang nih, atau juga yang rekaman-rekaman yang dulu-dulu ada semua. Yang nggak ada rekaman saya wisuda. Maksudnya ada nggak itu dimasukin. sih. Gimana sih ya? Oke pemirsa, terima kasih banyak udah ngikutin kita terus ya. Pokoknya Halo Dokter dari hari Senin sampai hari Jumat. Iya, dan saya merasakan mulai berasa lagi nih ada yang di belakang Ini nih. apalagi ceritanya nih? Bilang nggak boleh, nggak Loh, boleh. kenapa Mbak Uti? Sakit kuping saya dong. Cotton bud. Tuh, kan udah kasih tahu. Oh jangan langsung dikorek-korek. kalau begitu mah ini gampang. Mumpung ada dokter Hemas, dibawa pulang aja dokter Hemas. Cotton budnya kepanjangan, jadi kemarin Itu pakai kalapon jambu kali, bukan pakai cotton bud. Tapi kan nggak mungkin ya dok ya kalau misalnya tusuk di sini keluar di sini nggak mungkin ya dok ya. mungkin dong. Tom and Nggak Jerry nyambung dong. ya masing-masing. Biasanya Ya suka udah. ada yang mantun nih biasanya. Oh mau pantun juga. Boleh Pantun. dong. Coba. Oh tahu nih pasti pantunnya cotton bud kayaknya. Enggak. Apa dong? Pergi jalan main trampolin. Cakep. Main trampolin, daerah Pademangan. Oh jauh amat. Daripada kalian jaga lilin, lebih baik kalian jaga pendengaran. Oh. Gagalin biar kaya ya. Biasanya Mbak Uti nggak mau kalah. Ya, Oh mbak itu juga. aku pantunnya masih digoreng jadi belum matang. Iya, Ah, benar. ya udah deh kalau Ya gitu. udahlah. Dok, makasih matengin banyak aja. ya dok ya. Sampai ketemu lagi ya. Pemirsa sampai ketemu lagi tentunya di Halo Dokter karena sehat itu Asik. Dadah semuanya.